Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syakbani, NIM 19045031. Di sini saya akan menjelaskan materi itu tentang iklim sebagai faktor politik atau iklim suatu negara sebagai faktor politik. Nah, di sini dibimbing dengan dosen yaitu Ibu Rahmaneli MPD. Baiklah, untuk kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu iklim negara sebagai faktor politik, yang mana kita ketahui bahwa iklim dapat mempengaruhi gaya hidup manusia, terutama pada kekuasaan politik orang yang bertempat tinggal pada beberapa jenis iklim. Nah, seperti itu ada iklim dingin, iklim panas, dan juga iklim kering. Nah, iklim tersebut itu dapat membatasi tempat tinggal serta perkembangan kekuasaan politik dari masing-masing negaranya. Kemudian kita masuk kepada jenis iklim. Yang pertama yaitu ada iklim dingin. Nah, di iklim ini itu terdapat tundra dan taiga. Nah, di tundra ini itu padang rumput ada beberapa yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk, seperti itu rusa kutub, sumber daya mineral, batu bara, dan lain sebagainya. Ini dapat berguna bagi kegiatan militer yang berada di wilayah tersebut, atau yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan para militer. Nah, kemudian di taiga itu ada pohon berdaun jarum. Nah, di sini hasil kayu dan bahan tambangnya atau batu tambangnya itu merupakan sumber ekonomi dan dapat menjadikan keuntungan bagi negara yang memiliki sumber daya tersebut gitu. Nah, baiklah, selanjutnya itu yang kedua. Nah, yang kedua itu ada iklim panas. Nah, pada iklim panas ini jenis tropik ini itu terbagi dua, itu ada atau tidaknya musim kering di tempat tersebut akan terjadi. Nah, yang mana pada wilayah yang memiliki musim kering tersebut itu udaranya selalu panas tapi lembab. Nah, keadaan ini membuat tidak baik bagi manusia yang menempati tempat tinggal di sana. Nah, di sana itu juga hujan sering turun sehingga tidak subur bagi para petani, karena tidak sesuai dengan bagaimana cara petani itu menanam gitu. Juga itu tidak baik untuk tanam-tanaman. Nah, sehingga itu pada wilayah. Nah, selain itu pada wilayah yang tidak memiliki musim kering, itu vegetasinya itu tidak selebat di daerah yang tidak memiliki musim kering. Nah, di sini pertanian itu mudah berhasil karena tidak terlalu sering hujan. Yang mana kalau kita ketahui kalau sering hujan ya itu tidak teratur karena tidak dapat juga sinar matahari. Nah, di sini kalau di sini ini dia teratur. Nah, pada kondisi iklim kemarau atau kering ini ada yang agak pendek dan juga ada yang lebih panjang. Pada kondisi pendek ini masyarakat banyak menanam vegetasi atau pertanian, sedangkan pada kondisi panjang itu muncullah stepa dan sabana karena tidak ada hujan dan semakin ke pinggir arah kondisi iklim gitu. Baiklah, pada musim-musim ini itu banyak timbul kebijakan-kebijakan baru karena sangat membutuhkan daerah tersebut itu sangat membutuhkan air dan tempat tinggal yang bagus. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada musim yang ketiga. Nah, musim yang ketiga itu ada iklim kering. Nah, iklim kering ini lebih kepada wilayah yang ada di gurun. Hanya tempat yang ada air saja baru bisa ditempati oleh manusia. Nah, ini digunakan ya, ada tambangnya dengan hasil yang banyak dapat melahirkan kekuasaan politik. Contohnya itu terdapat kelompok-kelompok Waha atau Oasis
atau tambang minyak bumi, sehingga menjadi negara yang secara politis sangat penting. Yang mana karena dia mempunyai sumber daya yang ada di daerah tersebut. Nah, selain itu, iklim merupakan faktor terpenting dalam peperangan. Harus memiliki perhitungan dalam dan kebutuhannya. Nah, peperangan ini itu terjadi karena konflik antar negara ataupun kerajaan. Nah, ini dalam uh, berlomba-lomba untuk memperluas kekuasaannya, maka disitulah sering terjadi peperangan, karena kekuasaan politik dari masing-masing negara tersebut. Nah, baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.